Dan firman Allah, Allah akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat ihwal apa yang dahulu mereka perselisihkan, yakni Dia akan memutuskan perselisihan mereka dengan hukumannya yang adil. Dan tiada yang lebih zalim daripada orang yang merintangi penyebutan nama Allah di masjid-masjidnya dan dia berusaha menghancurkannya. Mereka tidak layak untuk memasukinya kecuali dengan rasa takut. Bagi mereka adalah kehinaan dalam kehidupan dunia, dan bagi mereka azab yang besar pula di akhirat. Ayat 114. Para mufasir berikhtilaf, beda pendapat, mengenai siapa orang-orang yang merintangi masuk ke masjid-masjid Allah dan mereka berusaha untuk merobohkannya. Pendapat mereka terbagi dua. Pertama, yang dimaksud ialah kaum Nasrani yang membantu Buhtun Nasr dalam merobohkan Baitul Maqdis. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud ialah kaum musyrik yang bermaksud merintangi Rasulullah dan para sahabatnya untuk memasuki Mekah pada peristiwa Hudaybiyah sehingga beliau dapat menyembelih korbannya di Zithwa dan berdamai dengan mereka. Nabi berkata kepada mereka, tidak boleh ada seorang pun yang menghalang-halangi untuk memasuki rumah ini. Dahulu seseorang dapat bertemu dengan pembunuh ayahnya atau saudaranya, maka ia tak dapat merintanginya. Kaum musyrik berkata, tidak boleh masuk ke kawasan kami orang yang membunuh bapak-bapak kami dalam peristiwa Badar, padahal keturunannya masih ada. Sehubungan dengan firman Allah, dan dia bermaksud untuk merobohkannya, para mufasirin mengatakan bahwa maksudnya ialah apabila kaum musyrik mencegat orang yang akan memakmurkan masjid Allah dengan berzikir dan mendatanginya untuk berhaji dan berumroh. Ibnu Jarir memilih pendapat pertama. Dia berdalih bahwa kaum Quraisy tidaklah berupaya menghancurkan Ka'bah. Sedangkan, bangsa Romawi berusaha untuk merobohkan Baitul Maqdis. Yang jelas dan Allah lebih mengetahui adalah pendapat kedua dengan alasan keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Karena apabila Nasrani menghalang-halangi kaum Yahudi untuk sholat di Baitul Maqdis, maka agama mereka adalah lebih kuat daripada agama Yahudi. Kaum Nasrani lebih dekat ke Baitul Maqdis daripada kaum Yahudi, dan pada saat itu zikrullah yang dilakukan kaum Yahudi tidak lagi diterima, sebab sebelumnya mereka dilaknat melalui lisan Daud dan Isa ibnu Maryam lantaran mereka durhaka dan melampaui batas. Dan sesungguhnya kaum musyrik itu mengusir Rasulullah dan para sahabatnya dari Mekah dan menghalang-halangi mereka melakukan sholat di Masjidil Haram. Adapun keyakinan Ibnu Jarir bahwa kaum Quraisy tidak berusaha untuk merobohkan Ka'bah, maka saya ingin bertanya, tindakan perobohan apakah yang lebih dahsyat daripada yang telah dilakukan oleh kaum musyrik? Kaum musyrik telah mengusir Rasulullah dan para sahabatnya dari Mekah, mendominasi Mekah dengan macam-macam berhala, tandingan, dan kemusyrikan mereka sebagaimana Allah berfirman, mengapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menggunakannya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-Anfal, ayat 34. Dan firman Allah, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah sajalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut selain kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Jika orang demikian yang diusir dan dihalang-halangi dari Masjidil Haram, maka tindakan destruktif apakah yang lebih hebat daripada itu? Yang dimaksud dengan memakmurkannya bukanlah dengan menghiasi dan menggambari masjid semata, namun memiliki pengertian berzikir, menegakkan syariat, serta menghilangkan kotoran dan kemusyrikan dari masjid. Firman Allah, mereka itu tidaklah layak untuk memasukinya kecuali dengan rasa takut. Penggalan ini merupakan kabar, berita, yang bermakna talab, tuntutan.
yakni, janganlah kamu membolehkan mereka, bila kamu telah menguasai mereka, untuk memasukinya kecuali setelah perdamaian dan membayar pajak. Oleh karena itu, setelah Rasulullah menaklukkan Mekah, beliau menyuruh pada tahun berikutnya yaitu tahun ke-9 Hijriah, dengan berseru di Padang Mina, ketahuilah, setelah tahun ini jangan sekali-kali seorang musyrik berhaji dan bertawaf dengan telanjang. Barang siapa yang masih memiliki masa perlindungan dari perdamaian, maka tangguhkanlah hingga habis masanya, masa perlindungan. Jadi, sabda ini merupakan pembenaran dan pengamalan atas firman Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kaum musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Sesungguhnya Allah telah meluluskan janjinya ini berupa pelarangan terhadap kaum musyrik untuk memasuki Masjidil Haram, seperti telah dikemukakan. Rasulullah berpesan agar di Jazirah Arab jangan dibiarkan ada dua agama dan kaum Yahudi serta Nasrani harus diusir dari sana. Kepunyaan Allah lah segala puji dan karunia. Hal itu tiada lain dimaksudkan untuk memuliakan wilayah sekitar Masjidil Haram dan mensucikan tanah yang menjadi tempat diutusnya Rasulullah kepada seluruh umat manusia, sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Semoga rahmat dan salam Allah tercurah kepadanya. Inilah kehinaan mereka dalam kehidupan dunia, sebab balasan itu berupa perbuatan sejenis. Karena mereka menghalang-halangi kaum mukmin memasuki Masjidil Haram, maka mereka dibalas dengan larangan memasukinya. Karena mereka telah mengusir kaum mukmin, maka mereka pun dibalas dengan diusir. Dan bagi mereka di akhirat adalah siksa yang besar sebab mereka telah memperkosa kehormatan Masjidil Haram, menghinakannya dengan menempatkan sejumlah berhala di sekitarnya, berdoa kepada selain Allah di sisinya, bertawaf di sana sambil telanjang, dan perbuatan lainnya. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui, ayat 115. Ayat ini, dan Allah lebih mengetahui, mengandung hiburan bagi Rasulullah dan para sahabatnya yang diusir dari Mekah dan dipisahkan dari masjid dan tempat sholat mereka. Ketika Rasulullah di Mekah, beliau sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, padahal Ka'bah berada di depannya. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Setelah itu, Allah menyuruhnya menghadap ke Ka'bah. Oleh karena itu, Allah berfirman, kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengatakan dalam bukunya An-Nasikh wal Mansukh, Al-Hajjaj bin Muhammad menginformasikan kepada kami. Kemudian dia meruntunkan sanadnya hingga sampai kepada Ibnu Abbas. Dia berkata, ayat Al-Quran yang telah diceritakan kepada kami dan yang pertama kali dinasah ialah mengenai masalah kiblat. Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Maka Rasulullah mencari arah untuk menghadap, lalu beliau sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis dan meninggalkan rumah yang kuno. Kemudian Allah menyuruhnya kembali menghadap ke rumah yang kuno, dan dia menasahnya dengan, dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Al-Baqarah, ayat 149. Menurut Mujahid, firman Allah, kemanapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah, berarti dimanapun kamu berada, kamu memiliki kiblat berupa Ka'bah yang harus dihadapi. Ulama yang lain mengatakan bahwa ayat itu diturunkan sebagai pemberian izin dari Allah untuk menghadap ke barat atau timur, selaras dengan perjalanannya, dalam melakukan sholat sunnah dan hauf. Abu Karib meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Ibnu Umar bahwa dia sholat ke arah mana saja binatang kendaraannya itu menghadap. Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah pun melakukan hal seperti itu dan dia menafsirkan ayat, kemanapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah.
Keterangan ini diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawih dari berbagai jalan dari Abdul Mulk bin Abi Sulaiman. Dalam Syahihain keterangan itu berasal dari hadis Ibnu Umar dan Amir bin Rabi'ah, tanpa menuturkan ayat di atas. Ulama lain mengatakan, justru ayat itu diturunkan berkenaan dengan kaum yang tidak mengetahui kiblat. Mereka tidak mengetahui arahnya sehingga mereka sholat ke arah yang berbeda-beda. Muhammad bin Ishaq al-Ahwazi meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Amir bin Rabi'ah. Dari ayahnya, dia berkata, pada suatu malam yang gelap kami bersama Rasulullah. Kami singgah di suatu tempat. Maka seseorang mengambil bebatuan lalu membuat masjid untuk tempat sholat. Setelah pagi tiba, ternyata kami sholat menghadap bukan ke kiblat. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, pada malam ini kita sholat menghadap bukan ke kiblat. Maka Allah menurunkan ayat ini, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Keterangan tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Abi Hatim melalui jalan yang lemah. Keterangan itu pun diriwayatkan oleh jalan lain yang beragam melalui sanad-sanad yang mengandung kelemahan, namun boleh jadi sanad yang satu menguatkan yang lain. Adapun mengulangi sholat bagi orang yang diketahui kesalahannya secara jelas dalam menghadap kiblat, terjadi ikhtilaf. Ayat-ayat di atas serta hadis tersebut menjadi dalil bahwa sholat tadi tidak perlu dikada atau diulangi. Wallahu alam. Ibnu Abi Jarir meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Mujahid, dia berkata bahwa setelah ayat, berdoalah kepadaku, niscaya ku penuhi untukmu, maka orang-orang bertanya, ke arah mana? Kemudian diturunkanlah ayat, kemanapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Ibnu Jarir berkata, makna, sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui ialah Dia meliputi seluruh makhluknya dengan kecukupan, kedermawanan, dan karunia. Kata, Maha Mengetahui, berarti Dia mengetahui berbagai perbuatan makhluk. Tidak ada satu perbuatan pun yang samar baginya dan tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Dia mengetahui keseluruhan perkara. Orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Mereka tunduk kepadanya, ayat 116. Yang menciptakan langit dan bumi. Dan apabila dia berkehendak pada sesuatu, maka dia hanya mengatakan padanya, jadilah. Maka jadilah ia, ayat 117. Ayat ini dan yang berikutnya mengandung bantahan terhadap kaum Nasrani, Yahudi, dan kaum musyrik Arab yang menyerupai Nasrani dalam hal menjadikan para malaikat sebagai anak perempuan Allah. Allah menyatakan kebohongan pernyataan dan ucapan mereka bahwa Allah mempunyai anak. Firman Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, berarti persoalannya tidaklah sebagaimana diada-adakan oleh mereka, namun kepunyaan Allah lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada pada keduanya. Dialah yang mengatur segalanya, menciptakan, memberi rezeki, menakdirkan, menaklukkan, menjalankan, dan mengelola semuanya menurut kehendaknya. Semua perkara adalah hamba dan abdinya. Bagaimana mungkin ada di antara hamba itu yang menjadi anaknya? Sesungguhnya anak itu terlahir dari dua perkara yang bertalian, sedangkan Dia yang Maha Suci lagi Maha Tinggi tidak memiliki pihak yang menyamai dan menandingi dalam hal keagungan dan kebesarannya. Dia pun tidak memiliki teman, betina. Jadi, bagaimana mungkin Dia mempunyai anak, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Surat Al-An'am, ayat 101. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu perkara yang sangat mungkar,
Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Surat Maryam, ayat 88-95. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan diperanakan. Dan tidak ada satupun yang menandinginya. Surat Al-Ikhlas, ayat 1-4. Dalam ayat-ayat yang mulia tersebut, Dia menetapkan bahwa Dia merupakan Tuhan yang Maha Agung. Tiada yang menandinginya. Tiada yang menyerupainya. Dan bahwa seluruh perkara selainnya adalah diciptakan dan ditumbuh kembangkan olehnya. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak dari perkara itu? Berkaitan dengan penafsiran ayat dari surat Al-Baqarah ini, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, anak Adam mendustakanku, padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian, dan dia mencaciku, padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Adapun mendustakan aku ialah dengan ucapannya bahwa aku tidak kuasa untuk mengembalikannya kepada kondisi semula. Adapun caciannya kepadaku ialah bahwa aku mempunyai anak. Maha suci aku dari memiliki istri atau anak. Bukhari. Dalam Syahihain dikatakan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, tidak ada yang lebih sabar terhadap gangguan pendengarannya daripada Allah, yaitu orang-orang menyatakan Allah mempunyai anak, padahal Dialah yang memberi mereka rezeki dan menyelamatkan mereka. Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan firman Allah, semuanya tunduk kepadanya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui sanad dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa tunduk berarti solat. Menurut Ikrimah dan Abu Malik, penggalan, semuanya tunduk kepadanya, berarti mengakuinya lewat penghambaan. Sedang menurut Mujahid, penggalan itu berarti taat. Firman Allah, pencipta langit dan bumi, berarti pencipta keduanya tanpa didahului oleh sebuah model. Menurut Ibnu Jarir, makna ayat itu ialah bahwa Maha Suci Allah dari keberadaannya memiliki anak. Dia yang memiliki langit dan bumi. Semua ciptaannya itu membuktikan keesaan Allah dan menegaskannya dengan ketaatan. Dia adalah pembuat, pencipta, dan pengada tanpa ada asal-usul atau model yang dicontohnya. Ini merupakan pemberitahuan dari Allah kepada hamba-hambanya bahwa ada hamba yang menjadikan Al-Masih sebagai bukti bahwa Allah beranak, dan sebagai pemberitahuan bahwa yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada asal-usul dan model adalah yang telah menciptakan Al-Masih, dengan kekuasaannya, tanpa ayah. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami atau mendatangkan suatu ayat kepada kami? Demikian pula ucapan orang-orang sebelumnya adalah seperti ucapan orang-orang itu. Hati mereka mirip. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kaum yang meyakini, ayat 118. Al-Qurtubi menuturkan, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami, yakni berdialog dengan kami ihwal kenabianmu, hai Muhammad. Penggalan ini merupakan ucapan kaum kafir Arab. Demikian pula ucapan orang-orang sebelumnya adalah seperti ucapan orang-orang itu. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ialah kaum Yahudi dan Nasrani. Pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengatakan hal itu ialah kaum musyrik Arab dikuatkan oleh firman Allah, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Al-Isra, ayat 90-93. Dan firman Allah, dan orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami berkata,
mengapa tidak diturunkan saja malaikat itu kepada kami atau kami dapat melihat Tuhan kami? Serta ayat-ayat lainnya yang menunjukkan kepada kekafiran kaum musyrik Arab, kesombongan, keingkaran, dan permintaan mereka ihwal sesuatu yang sama sekali tidak perlu. Ucapan kaum musyrik Arab itu mirip dengan ucapan umat terdahulu baik dari kalangan ahli kitab maupun selainnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ahli kitab akan memohon kepadamu agar kiranya diturunkan kepada mereka suatu kitab dari langit. Sesungguhnya mereka telah memohon kepada Musa sesuatu yang lebih hebat dari itu, yakni mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Firman Allah, hati mereka mirip, yakni hati kaum musyrik Arab diserupakan dengan hati para pendahulunya dalam hal kekafiran, keingkaran, dan kesombongan. Firman Allah, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kaum yang meyakini, yakni kami telah menerangkan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran para rasul kepada orang yang meyakini dan membenarkannya. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, Muhammad, dengan hak sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta bertanggung jawab terhadap para penghuni neraka Jahim. Ayat 119. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Abbas, dari Nabi, telah diturunkan kepadaku ayat, sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan hak sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Yakni, kabar gembira berupa surga dan peringatan berupa neraka. Firman Allah, dan kamu tidak akan dimintai tanggung jawab ihwal para penghuni neraka Jahim, dibaca oleh mayoritas dengan wala'atus alu yang berarti, kami tidak akan bertanya kepadamu ihwal kekafiran orang yang kufur kepadamu. Alasannya ialah firman Allah. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan dan kewajibanku memperhitungkannya. Dan firman Allah, peringatkanlah olehmu, sesungguhnya kamu sebagai pemberi peringatan. Kamu bukanlah yang menguasai mereka. Para ulama lain membaca dengan walatas an asya'abil jahim yang berarti larangan agar Nabi jangan bertanya ihwal keadaan mereka, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Muhammad bin Ka'ab al-Kurdi. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, aku ingin mengetahui apa yang dilakukan kedua orang tuaku. Aku ingin mengetahui apa yang dilakukan kedua orang tuaku. Aku ingin mengetahui apa yang dilakukan kedua orang tuaku. Maka turunlah ayat, janganlah kamu bertanya ihwal para penghuni neraka Jahim. Maka beliau tidak lagi menyebut-nyebut keduanya hingga Allah mewafatkannya. Adapun hadis yang meriwayatkan ihwal kehidupan orang tua Rasulullah tidak terdapat sedikit pun dalam kitab-kitab hadis atau kitab lainnya, dan jika ada sanadnya pun lemah. Wallahu alam. Mungkin saja Rasulullah memintakan ampun untuk kedua orang tuanya sebelum dia mengetahui persoalan keduanya. Setelah dia mengetahuinya, dan diberitahu bahwa keduanya merupakan ahli neraka sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahih, maka dia melepaskan diri dari keduanya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang disebut petunjuk. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka, setelah datang kepadamu pengetahuan, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ayat 120. Orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab dan mereka membacanya dengan benar adalah mereka yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kafir terhadapnya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat 121. Ibnu Jarir berkata, yang dimaksud oleh firman Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum kamu mengikuti agama mereka, ialah, hai Muhammad, kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu selamanya sebelum kamu mengikuti apa yang mereka sukai dan setujui. Maka carilah keridaan Allah di mana kamu diutus dengan hak dalam keridaan itu. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang disebut petunjuk. Yakni, hai Muhammad,
sesungguhnya petunjuk Allah yang aku diutus dengan membawa petunjuk itu ialah petunjuk, yakni merupakan agama yang sahih. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka, setelah datang kepadamu pengetahuan, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Penggalan ini merupakan ancaman keras bagi umat agar mereka tidak mengikuti jalan kaum Yahudi dan Nasrani, setelah mereka mengetahui isi Al-Quran dan Sunnah sambil berlindung kepada Allah dari perbuatan mengikuti itu. Hal ini karena kitab ayat bagi Rasul, dan amar, perintah, untuk umatnya. Firman Allah, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab dan mereka membacanya dengan benar serta mereka itu beriman kepadanya. Said dan Qatadah berkata, mereka adalah para sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud berkata, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya yang dimaksud dengan membaca secara benar ialah menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, dan membacanya sebagaimana ia diturunkan Allah, tidak mengubah satu kalimat pun dari tempatnya, dan jangan menakwilkan sesuatu kepada maksud yang tidak seharusnya. Ibnu Abbas juga mengatakan hal senada. Diriwayatkan dari Nabi, sesungguhnya apabila beliau sedang membaca Al-Quran dan melewati ayat rahmat, maka beliau memohon. Dan apabila melewati ayat azab, maka beliau berlindung, ta'awudz. Firman Allah, adalah mereka yang beriman kepadanya, merupakan kabar dari penggalan, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab dan mereka membacanya dengan benar. Yakni, barang siapa di antara ahli kitab yang menegakkan kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi terdahulu dengan sebenar-benarnya, maka dia akan beriman kepada kitab yang dibawa olehmu, Muhammad, sebagai utusan. Hal ini sebagaimana firman Allah, katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak memiliki pegangan apapun sebelum kamu menegakkan Taurat dan Injil serta kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Yakni, jika kamu menegakkannya dengan benar, mengimaninya dengan sungguh-sungguh, membenarkan berita-berita yang terdapat di dalamnya, di antaranya tentang diutusnya Muhammad, sifat, dan gambarannya, serta perintah untuk mengikuti, menolong, dan membantunya, maka hal itu akan membimbingmu kepada kebenaran dan mengikutinya di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka menjumpai namanya tertulis dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Dan Allah Ta'ala berfirman, maka apabila mereka berserah diri, berarti mereka mendapat petunjuk. Dan apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang kafir terhadapnya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, sebagaimana Allah berfirman, barang siapa di antara golongan-golongan itu yang kafir terhadapnya, maka neraka merupakan tempatnya. Dalam kitab Sahih dikatakan, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang dari umat ini, Yahudi, dan Nasrani yang mendengar tentang aku kemudian dia tidak beriman kepadaku melainkan ia akan masuk neraka. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat, ayat 122. Dan takutlah kamu akan suatu hari pada waktu seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun, tidak akan diterima tebusan, tidak dapat memberi syafaat, dan tidak akan ditolong, ayat 123. Ayat seperti di atas telah dikemukakan di depan. Pengulangan di sini untuk menguatkan dan mendorong supaya mengikuti Muhammad serta mereka tidak boleh iri kepada keturunan pamannya atas nikmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka berupa diutusnya Rasul penutup dari keturunan pamannya, lalu mereka kafir terhadapnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia menyempurnakannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin manusia. Ibrahim berkata, dan dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak akan menjangkau orang-orang zalim,
ayat 124. Hai Muhammad, ceritakanlah kepada kaum musyrik dan ahli kitab yang mengaku sebagai penganut agama Ibrahim namun mereka tidak memegangnya, dan orang yang memegangnya akan hidup lurus. Kamu dan kaum mukmin pengikutmu harus menceritakan kepada mereka ihwal cobaan Ibrahim berupa berbagai perintah dan larangan yang dibebankan kepadanya, kemudian dia menyempurnakannya, yakni melaksanakan semuanya, sebagaimana Allah berfirman, dan Ibrahim yang telah memenuhi, yakni memenuhi segala perkara yang telah disyariatkan Allah kepadanya, kemudian dia semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepadanya, menjalankannya. Allah Ta'ala berfirman, Ibrahim bukan orang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini, Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang yang beriman. Surat Ali Imran, ayat 67 dan 68. Firman Allah, dengan beberapa kalimat, artinya beberapa syariat, perintah, dan larangan Allah. Ditafsirkan demikian, karena kalimat dimutlakan dan dimaksudkan sebagai kalimat ketetapan seperti firman Allah, dan dia membenarkan kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Surat At-Tahrim, ayat 12. Maksudnya, kalimatnya berupa syariat, baik berupa berita benar atau tuntutan keadilan, jika ia berupa perintah atau larangan. Dan ayat, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat kemudian dia menyempurnakannya, yakni melaksanakannya, termasuk ke dalam kategori makna tersebut. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin manusia, sebagai balasan atas apa yang telah kamu lakukan, yaitu melaksanakan berbagai perintah dan menjauhi berbagai larangan. Allah menjadikannya sebagai teladan dan imam yang diturut. Sebagai balasan atas apa yang telah kamu lakukan, yaitu melaksanakan berbagai perintah dan menjauhi berbagai larangan. Allah menjadikannya sebagai teladan dan imam yang diturut. Para ulama berikhtilaf, beda pendapat dalam menentukan kalimat-kalimat yang diujikan Allah kepada Ibrahim. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Ibnu Abbas. Dia berkata, kalimat-kalimat yang diujikan Allah kepada Ibrahim kemudian dia melaksanakannya ialah perbuatan meninggalkan kaumnya tatkala dia diperintahkan meninggalkan mereka, berdebat karena Allah dengan Namrud tatkala dia dapat menghentikan masalahnya yang berbahaya dengan argumen yang merupakan kebalikannya, kesabaran Ibrahim karena Allah ketika mereka melemparkannya ke dalam api karena masalah berhijrahnya. Ibrahim karena Allah dari negeri dan tanah airnya tatkala Allah menyuruhnya meninggalkan mereka, perintah Allah untuk menjamu tamu dan bersabar dalam menghadapinya dengan mengorbankan diri dan hartanya, dan mengujinya dengan perintah menyembelih putranya. Setelah semua ujian itu berlalu dan dia melepaskannya dari cobaan, maka Allah berfirman, berserah dirilah kamu. Ibrahim berkata, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Sehubungan dengan firman Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia menyempurnakannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Ibnu Abi Najih, dari Mujahid bahwa Allah berfirman kepada Ibrahim, sesungguhnya aku akan mengujimu dengan suatu perkara. Apakah itu? Ibrahim berkata, engkau menjadikanku sebagai pemimpin manusia. Allah membenarkannya. Ibrahim berkata, dan dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak menjangkau orang-orang zalim. Ibrahim berkata, engkau menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul manusia. Allah mengiyakannya. Ibrahim berkata, dan sebagai tempat yang aman. Allah mengiyakannya. Ibrahim berkata, engkau menjadikan kami sebagai dua orang yang berserah diri kepadamu, dan menjadikan sebagian keturunanku sebagai umat Islam. Allah mengiyakannya.
Ibrahim berkata, "Engkau memberikan rezeki kepada penduduk Baitullah yang beriman di antara mereka kepadamu dengan buah-buahan." Allah mengiyakannya. Ibnu Jarir berkata, singkatnya, dapat saja dikatakan bahwa yang dimaksud dengan beberapa kalimat ialah seluruh perkara yang telah diceritakan, atau sebagiannya. Namun, tidak boleh memastikan bagian tertentu di antara yang telah diceritakan itu kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dan tidak sah dipakai untuk menentukannya kabar yang dinukil oleh seseorang atau sekelompok orang yang mesti diikuti. Firman Allah, "Dan dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku tidak menjangkau orang-orang yang zalim." Setelah Allah menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin manusia, maka dia memohon kepada Allah kiranya umat-umat dari keturunannya juga menjadi pemimpin sepeninggalnya. Maka, Allah memenuhi permohonan itu dan memberitahukan bahwa di antara keturunannya itu akan ada yang menjadi orang zalim, dan orang demikian tidak akan tercakup oleh janji Allah, dan mereka takkan menjadi imam yang diikuti. Alasan bahwa permohonannya dipenuhi ialah firman Allah, "Dan kami memberikan kenabian dan Alkitab kepada keturunannya." Maka setiap rasul yang diutus Allah adalah berasal dari keturunan Ibrahim, begitupun setiap kitab yang diturunkan Allah setelah Ibrahim adalah kepada keturunannya. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan sebagai tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Hendaklah kamu menyucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, itikaf, ruku, dan sujud." Ayat 125. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, dan anugerahkanlah rezeki buah-buahan kepada sebagian penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir." Allah berfirman, "Juga kepada orang kafir pun kuberi kesenangan singkat, kemudian kuseret dia ke dalam azab neraka yang merupakan tempat kembali yang paling buruk." Ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi-fondasi Baitullah, sambil berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ayat 127. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah sebagian keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu, serta tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah haji dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ayat 128.